Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur, nurukum sa'id, sabahukum sa'id wa kullu ayyamika kullu yaumika hadha صحة وعافية. أتمنى لكم في هذا اللقاء في صحة جيدة، ونحن الآن في الدرس الخامس من دروسنا للغة العربية. الدرس الخامس. Kita sudah masuk ke pelajaran kelima, di mana masih ada kaitannya dengan kata keterangan tempat nanti, atau bertanya tentang di mana atau aina ya. Di sini judulnya adalah fi ayyi tabiqin anta. Fi ayyi tabiqin anta. Kamu di lantai berapa gitu. Kamu ada di lantai berapa? Fi ayyi tabiqin anta. Nah, bagaimana menjawab atau membuat pertanyaan lain terkait dengan tema ini? Mari kita lihat tayangan-tayangan berikut. Iqra'in nass at-tali. Bacalah teks berikut ini. Nanti akan ada gambar-gambar juga yang menunjukkan, yang memperkuat makna dari konteks makna teks ya. Jadi ini kita lihat dulu gambarnya di sini, mabna al-idarah al-markaziyah. Jadi rektorat ya, tempat administrasi pusat atau pusat administrasi dari Rektorat UIN Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, Jami'atu Mataram Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Kemudian mabna A, ini gedung A ya, mabna B, gedung B, mabna C atau jim, mabna alif, mabna ba, mabna jim. Ini ini gedung C, gedung B, dan gedung A. Ini rektorat, atau kita istilahkan dengan mabna al-idarah al-markaziyah. Di sini pusat administrasi. Baik, fi ayyi tabiqin anta, kamu di lantai berapa? Jadi ini deskripsi tentang seorang mahasiswa. Ana talibun fi Jami'ati Mataram Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Ana talibun fi Jami'ati Mataram Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Sudah ngerti maknanya? Talib Jami'at Mataram Al-Islamiyah Al-Hukumiyah itu UIN. Adrusu fi syu'bati tadrisil lughatil arabiyyah. Saya belajar. Saya seorang mahasiswa ya, di UIN Mataram. Adrusu fi syu'bati tadrisil lughal arabiyyah, belajar di prodi PBA. Asyu'batu, prodi saya, fi mabna C, fi mabna jim atau C ya. Tadi yang ini, berarti ini gedung PBA. Fi tabiqil awal, di lantai 1, ghurfatun lisyu'bati, ada ruangan untuk prodi ya. Anggap saja seperti itu. Wa fi tabiqi tsani wa tsalits, sedangkan di lantai 2 dan lantai 3 ghurafun, jamak dari ghurfah ya. Ini satu ruangan, ini beberapa ruang. Ghurafun, beberapa ruang, lidirasa, untuk belajar. Anal ana fi tabiqi tsani minal mabna. Saya sekarang fi tabiqi tsani, pada lantai atau ada di lantai 2 minal mabna, dari gedung yang ini. Lalu ditutup dengan kalimat tanya, fi ayyi tabiqin anta, fi ayyi tabiqin anta, lalu kamu di gedung atau di lantai berapa gitu. Ini tadi memperkenalkan diri, misalnya ismi Hasan ya. Ismi Hasan, ana talibun fi Jami'ati Mataram Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Adrusu fi syu'bati tadrisil lughal arabiyyah. Asyu'batu fi mabna C. Fi tabiqi mabna jim ya. Fi tabiqil awal ghurfatun lisyu'bah, wa fi tabiqi tsani wa tsalits ghurafun lidirasa. Wa ana al-ana fi tabiqi tsani minal mabna. Jadi ini sejenis atau semacam memperkenalkan diri. Lalu terakhir, fi ayyi tabiqin anta, fi ayyi tabiqin anta, lalu kamu di mana, silahkan perkenalkan diri gitu. Jadi ini bisa untuk diperkenalan dalam kelas, misalnya
ismi atau ana Hasan, ana talibun fi Jami' Mataram dan seterusnya. Perintah dia. Lalu pilih kamu di gedung apa? Gedung A, gedung C, gedung B atau C dari Fakultas Tarbiyah gitu. Nanti ada fakultas lain di belakang sana. Ya, ini administrasi pusat. Berikutnya, fi ayyi mabna tadrus, fi ayyi mabnan tadrus, kamu belajar di gedung apa gitu. Adrusu fi mabna alif atau A, wa hiya thalasu tabaqat. Saya belajar di gedung A, dan gedung A terdiri dari 3 lantai. Adrusu fi mabna B atau Ba, wa hiya thalasu tabaqatin. Adrusu fi mabna C, seharusnya wahwa ya, wahwa thalasu tabaqatin. Wahwa seharusnya, karena mabna itu mudzakkar. Wahwa ya. Wahwa sini juga wahwa, sini sama wahwa. Baru betul. Jadi wahwa itu kembali ke ini mabna gedung. Adrusu fi mabnasi, saya belajar di gedung C. Wahwa, yaitu gedung C ini thalasu tabaqat, terdiri dari 3 lantai. Kemudian fi ayyi tabiqin anta, fi ayyi tabiqin anta, misalnya ini gedung kelas, ini at-tabiq as-salis atau al-a'la. Ini gedung ketiga ya, lantai ketiga. At-tabiq ini anggap saja misalnya al-mabna C, al-mabna jim. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. At-tabiqul awal atau al-ardi, ground apa bahasa Inggris. At-tabiqul ardi, lantai dasar. At-tabiqul tsani, lantai 2. At-tabiq ats-tsalis, lantai 3. At-tabiqul awal atau al-ardi ini lantai 1 atau lantai dasar. Coba kita baca kalimat-kalimat berikut. Fi ayyi tabiqin anta, kamu di lantai berapa? Ana fi tabiqil awal minal mabna alif, saya di lantai 1 dari gedung A ya. Ana fi tabiqil tsani, saya di lantai 2, at-tabiqil tsani. Ana fi tabiqil tsalis, saya di lantai 3 dan seterusnya. Min mabna alif, min mabna B, min mabna C dan seterusnya. Jadi nanti jawabannya atau kalimatnya sesuai dengan konteksnya. Kamu di lantai berapa, kemudian gedung apa, lantai berapa, mungkin juga ruangannya ruangan berapa. Kita baca kembali. Fi ayyi tabiqin anta, fi ayyi tabiqin anta. Sama-sama. Ana fi tabiqil awal min mabna alif. Ana fi tabiqil awal min mabna alif. Ana fi tabiqil tsani min mabna alif. Ana fi tabiqil tsani min mabna alif. Ana fi tabiqil tsalis min mabna B. Ana fi tabiqil tsalis min mabna C misalnya. Ana fi tabiqil tsalis min mabna C dan seterusnya. Berikutnya di sini penegasan terhadap makna dari lantai ya, pakai kata at-tabiq. Ada juga yang membuat yang menyebutkan sinonim, misalnya ad-daur. Ad-daur itu sama juga nanti sinonim dengan kata at-tabiq. Ad-daurul awal, ad-daurul tsani, ad-daurul tsalis. Kata ad-daur itu banyak digunakan di banyak konteks ya, termasuk untuk menyatakan lantai. Nah, tapi biasanya kalau udah at-tabiq itu enggak ada lain maknanya kecuali lantai. Kalau daur nanti banyak juga maknanya yang lain, konotasi yang lain. At-tabiqul awal, lantai 1 berarti. At-tabiqul tsani, lantai 2. At-tabiqul tsalis, lantai 3. Berikutnya ini kita lihat misalnya gedung-gedung yang ada di UIN Mataram. Mabna al-masrahiyah, ini auditorium al-masrahiyah ya. Al-mukhtabarat,
ini pusat laboratorium kalau nggak salah ini. Pusat lab, ada lab kimia, ada lab macam-macam di sini, maka kita istilahkan dengan nama al-mukhtabarat, laboratorium. Beberapa laboratorium ada di sini. Al-masrahiyah, ini auditorium. Jadi pelaksanaan apa kegiatan-kegiatan itu masrahiyah ya, auditorium. Gedung utama atau gedung apa istilahnya, tempat berbagai macam kegiatan dilakukan. Al-masrahiyah. Baik, kalau pertanyaannya menggunakan kata kam, misalnya berapa? Kam tabiqan lil masrahiyah, berapa lantai auditorium ini? Maka jawabannya misalnya tabiqani. Al-masrahiyah atau lil masrahiyah tabiqani. Auditorium punya 2 lantai. Kemudian lil masrahiyati, ini jawabannya ya. Lil masrahiyati tabiqani. Di pertanyaan tadi kam tabiqan lil masrahiyah, maka jawabannya lil masrahiyati tabiqani. Jadi 2 lantai, menunjukkan musanna ya. 2 dengan tambahan alif dan nun. At-tabiqul awwal wa at-tabiqul tsani. Kemudian kam tabiqan lil mabna di mabna al-mukhtabarat. Nah, kalau alat lab ini berapa lantai? Nah, kam tabiqan lil mukhtabarat, kira-kira berapa ini? 1 2 ya, 1 2. Kita anggap 2 saja dulu. Mungkin juga 3 ini. Jadi di sini lil kam tabiqan lil mukhtabarat, berapa lantai untuk labnya? Li mukhtabarat di mabna al-mukhtabarat, di mabna al-mukhtabarat tabiqani, 2 lantai misalnya, atau 3 tawabiq, 3 lantai ya. Kita anggap saja ini 2 lantai, maka jawabannya li mabna al-mukhtabarat tabiqani, seperti ini, tabiqani. Lil masrahiyah tabiqani, at-tabiqul awal wa at-tabiqul tsani, lantai 1 dan lantai 2. Kemudian kalau pertanyaannya ainal masrahiyah, ainal masrahiyah misalnya, maka jawabannya dengan mengulangi kata terakhir dari kata pertanyaan. Al masrahiyatu misalnya ini sebelah mana ini? Baratnya, sebelah baratnya mukhtabarat. Gharba. Al masrahiyatu gharbal mukhtabarat. Gitu. Atau amama misalnya, ini kalau misalnya ini depan, berarti ini depannya, ada depannya. Al masrahiyatu amama al mukhtabarat misalnya. Man fil masrahiyah, siapa di auditorium? Coba, ini jawaban yang fleksibel, banyak jawaban yang bisa diberikan dari kata tanya. Man fil masrahiyah, siapa, yang penting jawabannya siapa. Fil masrahiyah, siapa yang ada di auditorium. Fil masrahiyah mudarris, fil masrahiyah tulab, fil masrahiyah talibat, fil masrahiyah bai'at, para pedagang. Fil masrahiyah apalagi yang masih ada kaitannya dengan ini, pemain drama dan seterusnya. Man fil masrahiyah, siapa di yang ada di auditorium, muadzab misalnya, atau ummal dan seterusnya. Lanjut, di sini ada beberapa gedung di dalam UIN, misalnya kita sebutkan saja Kulliyatud Dakwah gedung ya, Mabna Kulliyatud Dakwah, Mabna Kulliyatis Syariah, yang ini tengah ini kurang tahu apa. Kemudian Al-Maktabah, perpustakaan, Al-Maktabah. Al-Mabna B Kulliyat Tarbiyah, ini gedung B. Al-Mabna C untuk PAI dan PBA di sini. Al-Mabna C Kulliyat Tarbiyah, ini gedung C. Kulliyat Tarbiyah wal Mudarrisiyah, di sini gedung fakultas ya, tarbiyah. Fakultas gedung A. Mustashfa Al-Jami'ah, di sini ada mustashfa, klinik. Di sini belum kelihatan bangunannya. Mustashfa Al-Jami'ah, klinik di sini. Mustashfa itu rumah sakit atau klinik bisa ya. Klinik bisa jadi iyadah. Mustashfa biasanya untuk
menamakan atau menyebut rumah sakit yang lebih besar. Nah, di sini ada Masjid Al-Jami'ah, Masjid Al-Jami'ah atau Masjid Al-Ma'had misalnya. Al-Mi'danah, Mi'danah itu menara azan, Mi'danah, 4 loudspeaker. Mi'danah sekarang hanya digunakan untuk loudspeaker. Kalau dulu Mi'danah itu untuk azan, orang itu Muslim itu naik ke atas sana. Zaman-zaman sebelum ada pengeras suara kali. Ini Al-Mi'danah, kemudian Masjidul Jami'ah, Sakanut Tullab, asrama putri di sini atau asrama putra. Sakanut Tullab, karena asrama putrinya sebelah sini ya. Ini asrama putra. Haramul Ma'had, Haramul Ma'had itu ini Rihabul Ma'had. Apa ini batas-batasnya? Jadi semua ini disebut dengan haram. Bukan haram. Kalau haram ada alifnya itu haram. Kalau ini Haramul Ma'had, lokasi atau wilayah ma'had. Gitu. Baik, kita baca kembali di sini Sakanut Tullab, asrama mahasiswa. Masjidul Jami'ah, masjid kampus. Masjidul Jami'ah. Lalu Mi'danah, minimal ada 3 gedung di sini yang bisa kita identifikasi dengan nama masing-masing. Al-Mi'danah, Masjidul Jami'ah, Sakanut Tullab. Asrama, sakan, masjid, Al-Mi'danah, menara. Menara sebenarnya juga dari bahasa Arab, menara, manarah. Manarah itu zaman-zaman adopsi ya, budaya yang diadopsi oleh kaum muslimin, di mana manarah itu adalah menara untuk api ya, itu dari orang-orang Persia atau Iran atau India. Mereka membuat lampu atau nyala api di atas. Lalu oleh muslim menara itu digunakan untuk azan waktu sholat. Baik, di sini ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ayyuma bna hadza, nah, ini apa ini? Gedung apa? Ayyuma bna hadza, siapa yang tahu? Pasca ya. Aina yaqa'u hadzal mabna, lalu di mana gedung ini ada? Aina yaqa'u hadzal mabna. Ini gedung pasca ya. Kam tabiqan fihi, berapa lantai di sini misalnya. Kam tabiqan fihi, misalnya 1 lantai, 3 lantai atau 4 lantai. Kam tabiqan fihi, berapa lantai di sini? Misalnya 3 ya. Lil mabna atau fihi, kita ini ulangi kata kalimat terakhir dari kalimat tanya ya, kata terakhir dari kalimat tanya. Kam tabiqan fihi salasu tawabiq, fihi salasatu tawabiq. Kemudian yang lain misalnya 4, fihi arba'atu tawabiq, atau hanya dua lantai, maka kita akan mengatakan fihi tabiqani, 2 lantai. Atau 5 lantai. Kam tabiqan fihi khamsu tawabiq, fihi khamsu tawabiq. Jadi ini kita pastikan gedung pasca S2 dan S3. Nah, di mana, berapa, atau di lantai berapa, itu bisa didiskusikan. Jadi tabiqun wahidun, ini yang mufrad. Tabiqani ithnani, 2 lantai, 1 lantai, 2 lantai. Salasatu tawabiq, 3 lantai. Karena ini mudzakkar, kata tawabiq makna aslinya kata saat dia salasatu tawabiq. Jadi ada 3 lantai. Arba'atu tawabiq, 4 lantai. Khamsatu tawabiq, 5 lantai. Nanti ada pembahasan sendiri terkait dengan adat ma'dud ya, kata bilangan dan kata
kata benda yang dijumlahkan. Baik, ini sebagai sekedar pengetahuan dalam konteks ini menjawab bahwa di sini kalau kita mau berhitung tabiqun wahidun berarti satu lantai, tabiqan isnani dua lantai, salasatu tawabiq tiga lantai. Tawabiq itu berasal dari kata tabiqun. Tabiqun itu mudzakkar. Maka adatnya juga harus mudzakkar. Ini lambangnya salasa, ini cara bacanya tabiqat, salasatu tawabiq, arba'atu tawabiq, khamsatu tawabiq, dan seterusnya. Sittatu tawabiq, sab'atu tawabiq, thamaniyatu tawabiq, tis'atu tawabiq, asyratu tawabiq. Jadi ini cara membacanya. Kemudian kata-kata berikutnya adalah sebagai mudhaf ilaihi. Tawabiq, asyratu tawabiq, ini lambangnya, ini cara bacanya. Saya kira itu pertemuan kita kali ini membahas tentang berapa lantai, atau kamu di lantai berapa, dan seterusnya. Jadi intaha walhamdulillahirabbil alamin. Nanti ada khusus kita akan kaji tentang adat ma'dud, tentang bilangan atau penjumlahan dan kata benda yang dijumlahkan seperti ini. Tabiqun wahidun, tabiqan ithnani, salasatu tawabiq, arba'atu tawabiq, khamsatu tawabiq, sittatu tawabiq, sab'atu tawabiq, thamaniyatu tawabiq, tis'atu tawabiq, asyratu tawabiq, dan seterusnya. Demikian, wantaha walhamdulillahi rabbil alamin.